Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ustadz, sekarang lagi booming orang yang melakukan sedekah Jumat. Misal ada orang yang mengumpulkan uang sedekah dari para donatur, ditentukan satu kotak 25.000 untuk makanan. Nah, makanan itu dimasak sendiri, seolah membuka warung sendiri. Jadi anggaplah para donatur membeli makanan dari pengumpul dana yang juga nanti bertugas membagikan makanan tersebut. Tapi pengumpul dana sedekah itu juga menghitung uang jasa, masakan, dan uang transport. Apakah yang donatur ini lakukan boleh dan halal uang yang digunakan? Yang halal bagi siapa? Bagi pengelolanya atau bagi siapanya? Apakah yang donatur ini lakukan? Donatur. Subhanallah. Ini karena kebiasaan kita tuh malas untuk cari ibadah. Semuanya main uang, ada jalan sendiri. Ya, saya di kota Riyadh ada orang kaya di Saudi Arabia itu yang punya Bank Rojihi. Bank Rojihi itu milik 3 orang kakak beradik. Kapital asetnya lebih besar daripada seluruh bank syariah di Indonesia Anda kumpulkan, mau BUMN, bank apa namanya, adik BUMN atau apa BUMN, mau tidak BUMN, Anda kumpulkan semua kapital asetnya cuma 28 miliar dolar. Bank Rojihi itu punya 3 kakak beradik, Sulaiman, Soleh, Abdullah bin Abdul Aziz Ar-Rojihi. Semuanya anak dari satu bapak. Itu kapital asetnya sekarang 94 miliar dolar US. Lebih dari 1.000 triliun lebih. Ya, berkah. Mereka bangun masjid yang terbesar di kota Riyadh. Masing-masing mereka ini, si Sulaiman itu yang terkenal Syekh Sulaiman itu, setiap habis Jumat, masjid dekat dari rumah dia yang dia bangun, silahkan jamaah masjid datang ke rumahnya di lantai bawah ada namanya bedroom, bedroom kan? Ya. Apa namanya basement, bedroom. Pusing antum kan ya. Kalau bahasa Arab bedroom namanya. Antum bilang basement, orang Arab bilang bedroom. Masuk ke bawah basement itu bisa menampung 300 orang. Siap di situ sajian makanan kambing, kapsah, daging, semuanya ada, silakan gratis. Setiap hari Jumat. Kalau di hari-hari biasa, dia juga ngajak kaum muslimin yang pas kebetulan sholat zuhur di sana, makan siang bersama dia. Kadang makan siang bersama dia bisa 100 orang, bisa 150 orang. Ini yang sedekah Jumat itu. Tapi kasih uang 10.000 rupiah, kotak satu, buat Anda aja kurang. Mau sedekahin ke orang. Nikmatnya beda. Ya. Dan jangan dijadikan sebuah proyek. Ini sepertinya kesannya sudah jadi proyek. Apa adanya, Islam tidak memberatkan kita. Ini kalau sudah jadi proyek, dia saling cari untung ya dari proyek ini. Kalau tidak ingin masak berlebih hari ini, ya bilang ke istri Anda bisa berlebih, ya banyak kaum muslimin mungkin dari Jumat yang butuh, yang sholat Jumat, yang kondisinya jauh dari orang tuanya, umpamanya, atau dia anak ngekos atau apa, antar ke kos-kosan itu, nikmatnya beda. Atau ajak hubungi anak kos itu setiap Jumat, habis Jumat ke rumah saya makan siang. Atau minimal bawa nasi kotak atau antar nasi kotak ke mereka. Itu yang saya katakan tadi, kita itu tidak menikmati sebuah ibadah tadi. Begitu juga dalam zakat, main store uang aja entah kemana nggak jelas. Ya, sehingga hikmah tadi tidak tercapai. Kan berbeda kalau Anda antar, kenapa kita sungkan? Ini ibadah, nikmatnya berbeda ini. Antara Anda yang mengantar dengan orang yang menyerahkan. Anda pun ragu orang tak serahkan atau tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah Amirul Mukminin. Ketika ada satu keluarga yang kurang biaya hidupnya, makanan pokoknya, ya, karena suaminya wafat di dalam perang jihad,
Maka Umar yang langsung ngambil ke Baitul Mal dan diangkat gandum oleh dia. Seorang khalifah kan bisa tinggal tunjuk saja, tulis pucuk surat, di saat yang sama sampai itu gandum. Tapi dia ingin menikmati ibadah ini. Dan ini yang jauh dari kita kaum muslimin di negeri ini. Kita merasa ibadah harta itu hanya ya udahlah, saya ibadahnya dengan harta, saya nggak perlu capek-capek. Beda. Kalau Anda umpamanya pergi umroh dan haji di musim umroh, di musim Ramadan, Anda lihat ada yang bagi-bagiin buka puasa orang Arab, jangan kira itu mereka jongos atau sopir atau bawahan atau staff, tidak. Banyak itu adalah mereka pengusaha-pengusaha itu sendiri. Saya tahu waktu saya di Riyadh, itu tenda-tenda itu banyak di masjid-masjid, di tanah-tanah kosong, pemain tanah kosong situ di taman mereka dia pinjam, dia bikin tenda, dia sediakan buka puasa. Mereka biasanya umumnya bersaing, memberikan yang paling enak. Ada yang ayam, ada yang kambing. Biasanya kita mahasiswa dulu Pak cari kambing. Itu di sana enak tuh tendanya, kambing buka puasanya. Udah pada ngumpul mahasiswa ke sana semuanya. Ya. Pernah satu ketika saya lagi, biasanya kita disuruh duduk, ada orang Arab yang ambilin nasi, pokoknya mereka jadi seperti pelayan kita. Ngobrol sama sopir yang di samping saya orang Indonesia. Kata dia, itu bos saya itu, kata dia. Itu dia pemilik tenda, perusahaannya 5, kata dia. Ya, alhamdulillah lah kalau di sini enak. Kalau bulan Ramadan, orang-orang kayak saya ini, kayak sopir ini, saatnya jadi dilayani sama bos. Ya. Menikmati sebuah ibadah. Beda ya akhi. Memang sampai nasinya ke orang itu mungkin sampai. Tapi kita sendiri yang menyampaikan itu beda. Saya dengan teman-teman membuat yayasan mengumpulkan dana zakat dan sedekah kaum muslimin dan menyalurkannya. Teman yang mengelola, yang kepala penanggung jawab pengelolanya dulu ex di bank HSBC. Dia mengatakan, nikmat kerja seperti ini Ustaz. Dulu saya bikin riba menyengsarakan orang, sekarang saya membantu banyak orang walaupun bukan uang saya. Suatu ketika kata dia, ada kasus yang Ustaz kirimkan, ada ibu SMS WA ke saya bahwa dia sudah tidak bayar uang kontrakan selama sekian. Suami baru mulai kerja, kemarin di PHK. Ya, lalu saya WA-kan ke teman tadi, bagian divisi zakat sedekah, teleponnya mintanya alamat, dia meluncur ke tempat tadi langsung. Dia meluncur ke sana, pas lagi bertamu, Assalamualaikum, enggak layak rumahnya Ustaz, kata dia. Rumah itu dibuka pintunya langsung kelihatan kamar mandi segalanya di sana. Pokoknya enggak layak di daerah Jakarta Timur. Ya, pas sedang itu saya di sana Ustaz, yang minta pemilik kontrakan itu lagi marah-marah, minta tunggakan selama ini, disuruh angkat barangnya saat itu juga. Lagi marah-marah gitu, saya masuk, saya bilang, Ibu keluar dulu, saya akan verifikasi, nanti saya bayarin semua hutangnya. Ya si ibu itu mau kan, Anda mau bayarin, dia pergi dulu keluar sebentar, diisi formulir di segala macam, uang tunggakan 3 bulan dibayarkan. Itu lihat, untung dia perempuan Ustaz. Kalau laki-laki mungkin saya sudah dipeluknya. Karena perempuan saya tidak mau, dia pun takut. Kita bantu kontrakan rumahnya dan setahun ke depan kita bayarkan juga. Anak bilang, kalau tidak layak kenapa antum nggak suruh pindah? Oh iya Ustaz ya. Akhirnya disuruh cari rumah yang lebih layak. Tempat tinggal bukan tempat tinggal yang lebih layak. Minimal sehat untuk mereka dan anak-anaknya. Ya, nikmat. Memang capek. Teman itu ada sedikit jalannya agak pincang sedikit teman itu, tapi nikmat. Kemana-mana pakai motor dia. Beda Ustaz saya sekarang dengan dulu, kata dia. Dulu uang banyak saya, uang pribadi saya, tapi hidup berasa enggak nyaman karena kerja di tempat bank riba. Sekarang bekerja menyalurkan sedekah. Capek badan saya sekarang. Kemana-mana, ke Bogor, ke Bekasi, ke Tangerang. Pakai motor terus dia. Saya bilang, kamu jangan pakai motor, nanti kamu sakit, jatuh.
kamu pula nanti akan dibayar dengan uang zakat. Pakai kendaraan umum atau pakai Grab atau pakai apa yang halal, yang cari yang baik atau apa, sehingga nggak kepikiran juga. Insyaallah Ustaz. Ini yang kurang pada kita. Banyak kita yang seperti tadi itu. Merasa kalau udah punya harta ya udah kasihin begitu saja ke orang-orang. Padahal ini nikmat. Ini bagian dari waswas syaitan kepada kita sehingga Anda terhalangi mendapatkan kebahagiaan yang lebih luar biasa. Memang dengan uang saja Anda sudah bahagia, tapi belum sempurna kebahagiaan Anda. Dalam hadis Rasulullah SAW, hatta ma tadau fi imra'atik, sampai makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Memang nafkah kewajiban suami. Kalau menyuapkan ke mulut istri bukan kewajiban kita. Tapi kan beda, Anda ngasih uang aja, menyuapkan ke mulut istri, mana bedanya? Tanya ibu-ibu, mana yang beda ibu-ibu? Yang ibu suka yang mana ibu-ibu? Yang kedua apa yang pertama? Terima uang saja atau tunggu disuapin oleh suami ke mulut Anda? Itu yang kedua lah. Kalau enggak berarti ada yang salah dengan Anda. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.